Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kepoin Islam, pernahkah kalian mendengar sosok Al-Tufail bin Amr Al-Dausi? Beliau adalah seorang pemimpin kabilah Daus pada masa jahiliyah. Dia adalah salah satu sosok pemuka Arab yang berpengaruh dan salah seorang tokoh yang terhormat. Tungku tidak pernah diturunkan dari perapian baginya, dan tidak ada pintu yang tertutup baginya. Ia gemar memberi makan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang ketakutan, dan melindungi orang yang memohon perlindungan. Ditambah lagi, dia adalah sosok yang beradab, cerdas, dan pintar. Ia adalah seorang penyair yang memiliki perasaan yang peka dan lembut. Dia amat mengerti dengan manis dan pahitnya pembicaraan, sehingga kalimat yang diucapkannya mengandung bobot magis bagi yang mendengarnya. Al-Tufail meninggalkan rumah tinggalnya di Tihamah menuju Mekah. Kala itu, pergumulan masih terus berlangsung antara Rasulullah dengan para kafir Quraisy. Masing-masing pihak membutuhkan pendukung dan sahabat. Rasul berdoa kepada Tuhannya, dan yang menjadi senjata beliau adalah keimanan dan kebenaran. Sedang kafir Quraisy menentang dakwah Rasul dengan segala jenis senjata, dan mereka berusaha menghalangi manusia dari beliau dengan cara apapun. Al-Tufail mendapati dirinya telah berada dalam peperangan itu tanpa persiapan apapun, dan ia turut serta di dalamnya tanpa sengaja. Ia tidak datang ke Mekah dengan tujuan ini, dan tidak ada dalam benaknya urusan Muhammad dan Quraisy. Dari sini, maka dimulailah sebuah hikayat yang tak pernah terlupa bagi Al-Tufail bin Amr Al-Dausi. Al-Tufail mengisahkan, "Aku tiba di Mekah. Begitu para pemimpin Quraisy melihatku, mereka mendatangiku, dan mereka menyambutku dengan begitu mulia, dan mereka memposisikan diriku dengan begitu terhormat. Lalu para pemimpin dan pembesar mereka berkata padaku, 'Ya Tufail, engkau telah datang ke negeri kami. Ada seorang di sini yang mengaku bahwa ia adalah seorang nabi yang telah merusak urusan dan mencerai-berai persatuan serta jamaah kami. Kami khawatir ia dapat mengganggumu dan mengganggu kepemimpinanmu pada kaummu, sebagaimana telah terjadi pada diri kami. Maka janganlah engkau berbicara dengannya, dan janganlah kau dengar apapun dari pembicaraannya, sebab ia memiliki ucapan seperti seorang penyihir, yang dapat memisahkan seorang anak dari ayahnya, dan seorang saudara dari saudaranya, dan seorang istri dari suaminya.'" Al-Tufail berkata, "Demi Allah, mereka terus saja menceritakan kepadaku tentang keanehan kisah Muhammad. Mereka membuat diriku dan kaumku menjadi takut dengan keajaiban perilaku Muhammad, sehingga aku pun bertekad untuk tidak mendekat kepadanya, dan untuk tidak berbicara atau mendengar apapun darinya. Saat aku datang ke masjid untuk bertawaf di Ka'bah dan mengambil berkah dengan para berhala yang ada di sana, sebagaimana kami melakukan haji kepadanya untuk mengagungkan berhala-berhala tadi, aku pun menutup telingaku dengan kapas karena khawatir telingaku mendengar sesuatu dari perkataan Muhammad. Tetapi, begitu aku masuk ke dalam masjid, aku mendapati ia sedang berdiri melakukan sholat dekat Ka'bah, bukan seperti salat yang biasa kami lakukan. Ia melakukan ibadah, bukan seperti ibadah yang biasa kami kerjakan. Aku senang melihat pemandangan ini. Aku menjadi tercengang dengan ibadah yang dilakukannya. Aku mulai mendekat kepadanya, sedikit demi sedikit tanpa disengaja, sehingga aku begitu dekat dengannya. Kehendak Allah berbicara lain, sehingga ada beberapa ucapannya yang hinggap di telingaku. Aku mendengar pembicaraan yang baik, dan aku berkata dalam diri sendiri, 'Celaka kamu wahai Tufail, engkau adalah seorang yang cerdas dan seorang penyair, dan engkau dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Lalu apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang diucapkan orang ini? Jika yang dibawa olehnya adalah kebaikan, maka akan aku terima. Jika itu adalah keburukan, maka akan aku tinggalkan.'" Al-Tufail masih mengisahkan, "Kemudian aku masih terdiam sehingga Rasulullah kembali ke rumahnya. Aku mengikuti beliau, dan begitu ia masuk ke dalam rumahnya, aku pun turut masuk. Aku berkata, 'Ya Muhammad, kaummu telah menceritakanmu kepadaku bahwa kamu begini dan begitu. Demi Allah, mereka terus-menerus membuatku khawatir darimu, sehingga aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengarkan ucapanmu. Kemudian kehendak Allah berkata lain, sehingga aku mendengar sebagian dari ucapanmu, dan aku menganggap hal itu adalah baik. Maka ceritakanlah urusanmu padaku.' Beliau menceritakan urusannya kepadaku. Beliau juga membacakan untukku surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih baik daripada ucapan beliau, dan aku tidak pernah melihat urusan yang lebih lurus daripada urusannya.
Pada saat itu, aku bentangkan tanganku kepadanya, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan aku pun masuk Islam. Al-Tufail berkata, aku tinggal beberapa lama di Mekah untuk mempelajari Islam, dan selama itu aku menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah bagiku. Begitu aku berniat kembali ke kampungku, aku berkata, ya Rasulullah, aku adalah seseorang yang dipatuhi di keluargaku. Saat ini aku mau kembali kepada mereka dan menjadi penyuruh mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar ia memberikan aku sebuah tanda kekuasaannya yang dapat menjadi penolongku dalam berdakwah kepada mereka. Maka Rasul langsung berdoa, ya Allah, jadikanlah untuknya sebuah tanda kekuasaan. Aku pun mendatangi kaumku, sehingga jika aku tiba di sebuah tempat yang tinggi di sekitar rumah mereka, maka turunlah sebuah cahaya di antara kedua mataku, seolah sebuah lampu. Aku pun berdoa, ya Allah, jadikanlah ia bukan pada wajahku, sebab aku khawatir mereka menduga bahwa ini adalah hukuman yang ditimpakan ke wajahku, karena aku meninggalkan agama mereka. Maka cahaya tadi bergeser dan turun ke pegangan cambukku. Maka para manusia yang ada saat itu mencoba untuk melihat cahaya tadi yang berada di cambukku seolah lampu yang tergantung. Dan aku datang menghampiri mereka dari lembah. Begitu aku turun, ayah menghampiriku. Beliau saat itu sudah amat renta. Aku berkata, kita sudah tidak berhubungan lagi. Aku bukan milikmu dan engkau bukan milikku. Ia bertanya, mengapa begitu wahai anakku? Aku menjawab, aku telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad. Ia berkata, duhai anakku, agamaku adalah agamamu. Maka aku pun berkata, kalau begitu, mandilah dan bersihkanlah pakaianmu. Lalu kemarilah agar aku mengajarkan apa yang pernah aku pelajari. Lalu beliau mandi dan membersihkan pakaiannya. Kemudian beliau datang menghampiriku sehingga aku paparkan Islam kepadanya, dan ia pun memeluk Islam. Kemudian istriku datang dan aku berkata kepadanya, kita sudah tidak berhubungan lagi. Aku bukan milikmu dan engkau bukan milikku. Ia bertanya, mengapa demikian? Demi ibu dan bapakku, aku menjawab, Islam telah memisahkan antara kita. Aku telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad. Ia berkata, kalau begitu, agamaku adalah agamamu. Aku berkata, bersucilah dengan air Dzusyara. Ia bertanya, demi ibu dan bapakku, apakah engkau tidak khawatir terkena musibah dari Dzusyara? Aku menjawab, celaka kamu dan Dzusyara. Aku katakan kepadamu, pergilah dan mandilah di sana, di tempat yang jauh dari pandangan manusia. Aku jamin pasti batu yang tuli itu tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Ia pun berangkat dan mandi. Kemudian ia datang lagi dan aku paparkan Islam kepadanya, sehingga ia pun mau memeluknya. Kemudian aku berdakwah kepada penduduk Daus, namun mereka tidak menjawab dengan segera ajakan ini kecuali Abu Hurairah, dan beliau adalah manusia yang paling dulu masuk Islam dari mereka. Al-Tufail berkata, aku mendatangi Rasulullah di Mekah dan aku mengajak Abu Hurairah saat itu. Nabi SAW bertanya kepadaku, apa yang ada di belakang wahai Tufail? Aku menjawab, hati yang tertutup dan kekafiran yang dahsyat. Di daerah Daus, kefasikan dan kemaksiatan telah merajalela. Lalu Rasulullah berdiri, berwudu lalu salat, dan ia mengangkat tangannya ke langit. Abu Hurairah berkata saat itu, ketika aku melihat beliau melakukan hal itu, aku khawatir beliau mendoakan kaumku sehingga mereka dapat binasa. Maka aku pun berkata, ya kaumku. Akan tetapi Rasulullah berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum Daus. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaum Daus. Ya Allah, berilah petunjuk bagi kaum Daus. Lalu beliau menoleh ke arah Tufail seraya bersabda, kembalilah ke kaummu dan berlaku haluslah kepada mereka dan ajaklah mereka memeluk Islam. Al-Tufail berkata, aku masih saja terus berdakwah di daerah Daus hingga Rasulullah berhijrah ke Madinah. Meletuslah perang Badar, Uhud dan Khandak. Aku datang menghadap Nabi dengan membawa 80 kepala keluarga dari daerah Daus yang telah masuk Islam dan menjalankan keislamannya dengan baik. Rasulullah menjadi gembira karenanya, dan beliau membagikan kepada kami jatah ghanimah atau harta rampasan perang Khaybar. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, jadikanlah kami pasukan tempur sisi kanan dalam setiap peperangan yang kau lakukan, dan jadikanlah semboyan kami mabrur. Al-Tufail masih berkisah, aku terus mendampingi Rasulullah hingga beliau menaklukkan Mekah. Aku pun berkata, ya Rasulullah, kirimlah aku ke Dzulkarnain, sebuah berhala milik Amr bin Hamamah, sehingga aku dapat membakarnya.
Rasul pun mengizinkan Tufail untuk melakukan itu, dan ia berangkat menuju berhala itu dengan sebuah pasukan yang terdiri dari para kaumnya. Begitu ia sampai di sana dengan tekad bulat untuk membakar berhala itu, rupanya banyak wanita, pria dan anak-anak yang menunggu datangnya musibah bagi diri Tufail. Mereka juga menunggu datangnya petir jika Tufail berani mendekat kepada Dzulkarnain. Akan tetapi, Tufail terus mendekat ke arah berhala itu dengan disaksikan oleh para penyembah berhala. Ia menyalakan api amarah di hatinya, seraya membacakan mantra. Wahai Dzulkarnain, aku bukanlah termasuk para penyembahmu. Kami lahir lebih dahulu daripada dirimu. Aku akan mengisi api dalam hatimu. Seiring api melahap berhala tersebut, maka terlahap juga kemusyrikan yang ada di kabilah Daus. Seluruh kaumnya masuk ke dalam Islam dan mereka melaksanakan keislamannya dengan baik. Al-Tufail bin Amr al-Dausi setelah itu terus mendampingi Rasul hingga beliau kembali ke sisi Tuhannya. Begitu kekhalifahan diserahkan kepada Abu Bakar as-Siddiq, Al-Tufail meletakkan diri, pedang dan anaknya untuk taat kepada Khalifah Rasulullah. Tatkala pecah peperangan terhadap kaum murtad, Al-Tufail berangkat dalam barisan terdepan kaum muslimin untuk memerangi Musailamah al-Kadzab, dan ia ditemani oleh anaknya yang bernama Amr. Saat dalam perjalanan menuju Al-Yamamah, Tufail bermimpi dan ia berkata kepada para sahabatnya, "Aku mendapatkan sebuah mimpi, takbirkanlah oleh kalian mimpi tersebut untukku." Para sahabatnya bertanya, "Apa mimpimu itu?" Ia menjawab, "Aku bermimpi bahwa kepalaku dicukur dan ada seekor burung keluar dari mulutku, dan ada seorang wanita yang memasukkan aku ke dalam perutnya, dan anakku Amar mengejarku dengan cepat, namun ada penghalang di antara kami." Para sahabatnya berkata, "Mungkin akan membawa kebaikan." Tufail berkata, "Demi Allah, aku telah mencoba mentakwilkannya. Adapun kepalaku yang tercukur itu berarti bahwa ia akan terpotong, sedangkan burung yang keluar dari mulutku maka itu adalah ruhku. Adapun wanita yang memasukkan aku ke dalam perutnya adalah bumi di mana aku dikuburkan. Aku berharap dapat terbunuh sebagai syahid, sedangkan anakku yang mengejar diriku itu berarti ia juga mencari kesyahidan seperti yang akan aku dapatkan jika Allah mengizinkan. Akan tetapi ia akan mendapatkannya pada kesempatan selanjutnya." Dalam peperangan Al-Yamamah, seorang sahabat agung yang bernama Al-Tufail bin Amr al-Dausi tertimpa ujian yang begitu besar sehingga ia jatuh tersungkur sebagai seorang syahid di medan perang. Sedangkan anaknya yang bernama Amr masih terus berperang sehingga sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan telapak tangan kanannya putus. Ia pun kembali ke Madinah dari Al-Yamamah tanpa ayah dan telapak tangan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Amr bin Tufail datang menghadap. Saat itu Umar sedang mendapat makanan dan banyak orang yang berada di sekelilingnya. Umar mengajak semua orang tadi untuk menikmati makanannya. Amr menolak undangan itu. Umar lalu berkata kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu? Apakah engkau tidak mau makan karena merasa malu karena tanganmu?" Ia menjawab, "Benar, ya Amirul Mukminin." Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mencicipi makanan ini hingga ia tersentuh oleh tanganmu yang buntung itu. Demi Allah, tidak ada seorang pun di kaum ini yang sebagian anggota tubuhnya berada di surga selain kamu." Maksudnya adalah tangan Amr. Impian untuk mendapatkan syahadah atau mati syahid terus membayangi Amr sejak ia berpisah dengan ayahnya. Begitu perang Yarmuk meletus, Amr segera menyambutnya dengan orang-orang lain yang bersemangat. Ia terus saja berperang sehingga ia mendapatkan syahadah seperti yang didapatkan ayahnya. Semoga Allah merahmati Al-Tufail bin Amr al-Dausi. Dia adalah seorang syahid, ayah dari seorang syahid. Wallahu a'lam.